Hai guys, balik lagi bareng gue Evan. Realme 9 Pro Plus, ya, jadi ini adalah varian tertinggi dari Realme 9 series. Kalau untuk penamaannya di bagian belakangnya ini nih, untuk varian tertinggi kan ada embel-embel plusnya. Kalau untuk yang varian di bawahnya itu Realme 9 Pro aja. Ya emang agak beda ya. Untuk penamaan HP Realme di tahun ini, ada yang Pro, ada yang Pro Plus gitu ya. Emang agak beda, sama Realme agak dirubah untuk penamaannya. Nah, untuk harganya sendiri, si Realme 9 Pro Plus ini gue cek di e-commerce itu harga pasarannya itu tuh sekarang udah di 4,9 jutaan untuk yang varian seperti yang gue punya ini dengan RAM 8 dan memori internal di 256 GB. Gue udah jadiin HP ini tuh sebagai HP utama gue sekitar 2 mingguan full. Dan selama 2 mingguan full banyak hal-hal unik dan menarik yang bikin gue terkejut selama gue pakai HP ini. Atau bahasa sekarangnya itu tuh membagongkan. Realme bilang kalau HP ini punya spek dan performa ala kelas HP flagship atau flagshipnya HP kelas mid-range. Masa sih? Kok Realme bisa begitu pede banget ya? Oke, pertama kita bahas dulu hal yang bener-bener diunglin banget sama Realme, yaitu kameranya. Yang bahkan sebelum event launchingnya, Realme itu terlihat pede dan jumawa banget ya untuk nyebarin undangan yang isinya ngebandingin hasil foto si Realme 9 Pro Plus ini dengan macem-macem jagoan HP flagship yang emang punya reputasi yang gak perlu diragukan lagi untuk di sektor kameranya. Berlanjut pas gue intip spek detail kameranya. Duh, gile banget guys. Gua cukup kaget banget sama sensor yang dipakai Realme di HP mid-range-nya. Sebuah sensor kamera flagship terbaru dari Sony, Sony IMX766 dengan resolusi 50 megapiksel yang juga udah punya OIS dengan bukaan aperture di f1.8. Ada kamera ultrawide 8 megapiksel dan ada kamera makro 2 megapiksel. Dan hasilnya bim salah bim. Ini sih gue masih gak percaya banget ya kalau hasil fotonya ini tuh dihasilin dari kamera HP seharga 4,9 jutaan. Untuk level dynamic range dan detail ketajamannya tuh bener-bener impresif dan jempolan banget. Noise di kondisi terang bener-bener sangat minim. Dan untuk selera pribadi gue nih, gue suka banget dengan gimana cara Realme memainkan warna-warna yang keluar dari kameranya supaya hasil akhirnya tuh bisa lebih menarik dan ready untuk dipamerin di sosmed. Untuk di kondisi low light-nya, karena kamera utamanya juga udah dilengkapi dengan OIS, jadi penilaian dari gue hasilnya tuh sangat excellent. Bisa kasih hasil foto yang sangat detail, saturasi warna yang cakep, dan sangat minim noise. Dan untuk kamera ultrawide 8 megapikselnya juga bisa hasilin foto yang cakep banget, dengan level detail yang masih sangat terjaga. Untuk kamera selfie-nya punya resolusi di 16 megapiksel dan bisa kasih hasil foto yang juga udah cukup oke banget.
Halo guys, ini adalah hasil rekaman kamera depan dari si Realme 9 Pro Plus. Ini di resolusinya Full HD. Dan kalau menurut kalian gimana nih untuk hasil audionya dan hasil perekaman kamera depannya, terutama di bagian background gua nih yang lagi terang banget. Tuh. Coba kita tes jalan ya. Dan kita lanjut ke hal kedua yang diunggulin Realme dari si Realme 9 Pro Plus ini, yang ada di prosesornya, yang pakai prosesor gaming terbaru kelas flagship MediaTek Dimensity 920 5G yang dikombinasikan dengan RAM 8GB dan masih bisa diekspansi dengan virtual RAM dengan pilihan beberapa opsi tambahan gigabyte. Hasilnya di kondisi real life, Realme 9 Pro Plus ini bisa kasih performa yang jempolan banget untuk diajak main game-game kelas berat. Ya pokoknya nih ya, untuk urusan performa gue berani jamin banget kalau prosesornya ini tuh sangat capable dan super gesit untuk penggunaan yang intens, yang ringan sampai yang berat. Dan gak ketinggalan juga fitur NFC juga pastinya udah ada di dalamnya. Realme 9 Pro Plus ini juga udah punya versi Android 12 atau versi terbaru ya untuk saat ini. Dengan UI Realme terbaru, Realme UI versi 3. Yang tampilan menu-menunya sangat user friendly dan punya model-model icon terbaru yang lebih minimalis dan lebih cakep. Ngomongin soal minimalis dan cakep, Realme 9 Pro Plus ini punya desain yang cakep banget. Terutama untuk yang warna sunrise blue kayak gini nih, yang bisa berubah ke warna-warna lain saat terkena cahaya matahari. Dan juga jadi mengkilat bling-bling yang sangat eye-catching dan unik banget nih untuk warnanya. Tapi kalau kalian lebih suka dengan warna yang lebih kalem atau normal dan gak gitu mencolok, Realme juga punya pilihan warna Aurora Green yang sesuai namanya nih, finishing bodinya tuh mirip dengan langit aurora yang punya aksen-aksen warna hijau. Dan kalau kita perhatikan lebih detail, ada partikel-partikel glitter gitu ya di dalamnya yang mengkilat. Jadi kayak mirip-mirip bintang-bintang di langit gitu. Untuk layar dan bodi bagian belakangnya, Realme 9 Pro Plus ini udah punya material kaca Gorilla Glass 5 yang punya feel yang mewah banget dan sangat solid dan pas banget nih. Realme 9 Pro Plus ini kan punya ukuran bodi yang sangat compact dan tipis. Jadi hasilnya Realme 9 Pro Plus ini bisa kasih feel yang nyaman banget untuk handling di tangan. Kenyamanannya juga berlanjut di layarnya yang bisa kasih kita kenyamanan maksimal dengan layar 6,4 inch Super AMOLED Full HD yang udah punya refresh rate di 90 Hz. Layarnya ini punya performa yang sangat excellent dan bikin betah nyaman banget buat dilihat lama-lama. Layarnya punya detail yang tajam dan punya output warna-warna yang meriah khas layar AMOLED. Asik banget deh pokoknya layarnya ini. Layarnya ini juga jadi tempat sensor fingerprint ya, dengan respon sensor yang ngebut dan akurat banget. Dan hal yang paling gue favoritkan di setiap HP terbaru Realme, apalagi kalau bukan fitur pengecasannya yang makin hari makin ngebut aja. Realme 9 Pro Plus ini punya 65 watt super dart charge, naik dari Realme 8 Pro yang sebelumnya maksimal di 50 watt aja. Dan bisa ngecas baterai 5000 mAh-nya ini dari 0 sampai 100% cuman 50 menit pas nih. Untuk baterainya juga irit banget dengan kombinasi prosesor Dimensity 920 yang efisien dan baterai 5000 mAh. Hasilnya bisa tahan 1 harian full dengan pemakaian gua yang sangat berat. Jadi kesimpulannya gimana? Kalau menurut gua kali ini tuh Realme benar-benar sukses banget meracik resep yang sukses untuk memasukkan hal-hal yang menarik dan yang penting apa aja nih yang perlu dimasukkan ke Realme 9 Pro Plus ini agar bisa menarik untuk di harga 4,9 jutaan. Jadi nggak sekadar seperti di atas kertasnya aja yang menarik, tapi menurut gue di kondisi real life atau user experience yang kita gunakan sehari-hari, Realme juga bisa kasih performance atau pengalaman penggunaan tuh yang maksimal banget. Mulai dari prosesornya yang stabil, kameranya bisa diandalkan, dan baterainya itu yang benar-benar awet dan pengecasannya yang super ngebut. Mungkin ada sedikit kekurangan yang sebenarnya itu bukan kekurangan kali ya, kalau kita lihat dari spek dan harga ditawarinya itu, gua tuh berharap Realme tuh bisa kasih proteksi anti air atau anti debu di handphone ini, karena pasti benar-benar jadi salah satu handphone yang sempurna banget untuk di harganya kalau Realme bisa kasih proteksi anti air ya. Cuman kalau kita lihat spek dan harganya tuh
ya ini sih udah oke banget ya, dan gue rekomendasikan banget HP ini untuk kalian pertimbangin kalau kalian lagi nyari handphone di harga 4,9 jutaan. Oke, jadi sekian untuk video review kali ini. Kalau kalian ada pertanyaan, kalian bisa langsung aja sampein di kolom komentar di video ini. Jangan lupa klik like dan subscribe channel YouTube Gadgetpedia. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Thank you guys.